Selamat pagi, salam sehat selalu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan membahas materi kita pagi ini yaitu di bab 2, yaitu tentang aritmatika sosial, yaitu di untung dan rugi. Ya, di buku paket ada juga, jadi mohon dibuka juga untuk sebagai referensi pelajaran kamu, ya, yaitu aritmatika sosial tentang untung dan rugi di bab 2. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu 1. Melakukan simulasi aritmatika sosial tentang kegiatan ekonomi sehari-hari. 2. Mengenal untung dan rugi. 3. Menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan untung rugi dan besar persentasenya. Nah, dalam kegiatan jual beli, pedagang akan mengalami 3 kondisi, yaitu mengalami untung, mengalami rugi, dan impas atau balik modal. Baik, perhatikan situasi berikut ini, yaitu gambar ini memperlihatkan kegiatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak kita temukan ya, baik di pasar tradisional ataupun di mal-mal di dalam kota besar. Ya. Nah, kegiatan seperti ini atau kegiatan jual beli akan berkaitan langsung dengan perhitungan yang dalam penyelesaiannya membutuhkan matematika. Perhatikan kasus berikut, ada 3 kasus, yaitu pertama tentang Pak Subur, tukang ayam, bubur ayam ya, Pak Subur tukang bubur ayam. Nah, pemasukannya ada 1.100.000. Kemudian pengeluarannya untuk usaha bubur ayamnya yaitu sebesar 1 juta. Nah, dalam hal ini dia memperoleh uang sebanyak 100.000, yaitu untungnya. Ya. Kemudian ada kasus 2, Pak Soso tukang bakso, dia pemasukannya ada 720.000, kemudian mengeluarkan biaya untuk usahanya sebanyak 800.000. Nah, di sini ada minus 80.000. Dalam hal uang tidak ada minus ya, berarti itu kerugian daripada Pak Soso sebanyak 80.000. Nah, Pak Sarto tukang sate, pemasukannya 700.000, kemudian pengeluarannya juga ada 700.000. Dalam hal ini Pak Sarto mengalami apa? Itu mengalami impas. Artinya tidak ada untung dan tidak ada kerugian. Nah, boleh ya dipahami dalam 3 kasus ini, gampang aja untuk memahami untung dan rugi. Nah, selanjutnya perhatikan, ayo kita menanya, ajukan pertanyaan terkait hal-hal yang kalian amati. Sebaiknya pertanyaan yang kalian ajukan membuat kalian itu ingin tahu lebih jauh tentang topik yang sedang dipelajari. Dari ketiga cerita tersebut, kita mengenal kondisi untung, rugi, maupun impas. Dari cerita tersebut, mungkin masih ada hal-hal yang ingin diketahui, misalnya berapa persen keuntungannya, berapa persen kerugiannya, atau ada hal-hal lain yang ingin kalian ketahui terkait materi ini, silakan mengajukan pertanyaan. Ya, boleh dikirim lewat WA ke Ibu. Nah, kita akan mencoba mencari persentase keuntungan. Ya, persentase keuntungan itu digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Ya, misalnya
penjualan atau persentase keuntungan itu adalah PU, dan HB itu adalah harga beli atau modal, HJ itu adalah harga jual atau total pemasukan. Ya, persentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus. Perhatikan, persentase keuntungan itu dapat ditentukan dengan untungnya dibagi dengan harga pembeliannya dikalikan dengan 100%. Ya, Ibu ulang ya. Persentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus PU atau persentase keuntungan sama dengan untung dibagi dengan harga pembelian atau modalnya dikalikan dengan 100%. Ya, paham ya? Nah, kita masuk ke dalam contoh soal. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Ya, kita bahas. Pertama kita cari dulu yaitu untungnya. Ya, untungnya didapat dari harga jual dengan dikurangi harga beli, dapatlah besar untungnya. Harga jualnya berapa tadi? Yaitu 4 juta rupiah. Ini ya. Nah, berapa harga belinya? Yaitu 4.200.000. Berarti 4.200.000 dikurangi 4 juta mendapat untung sebanyak 200.000. Nah, kemudian persentase untungnya bagaimana? Yaitu besar untungnya dibagi dengan harga pembeliannya dikalikan dengan 100%. Nah, berapa tadi besar untungnya? Yaitu 200.000 dibagikan dengan 4 juta dikalikan dengan 100.000. Berarti sama dengan 5%. Jadi, besar persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah 5%. Boleh ya, dipahami ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang persentase kerugian. Persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Ya. Nah, persentase kerugian itu misalnya PR itu adalah persentase kerugian, dan ini perhatikan persentase kerugian, kemudian HB itu adalah harga beli atau modal, sedangkan HJ itu adalah harga jual. Persentase kerugiannya didapat dari harga beli dikurangi harga jual dibagi dengan harga pembelian dikali dengan 100%. Itu rumusnya ya. Jadi boleh diingat. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah, keluarga Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga sebesar 38 juta. Pertanyaannya, tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Nah, tadi apa rumusnya untuk rugi itu? Yaitu harga jual dikurangi harga beli. Berarti tadi modalnya berapa? 40 juta. Atau tadi awalnya dia membeli dengan harga 40 juta, kemudian dijual dengan harga 38 juta. Berarti dia mengalami kerugian sebesar 2 juta. Ya, berarti besar kerugian dari Pak Rudi itu adalah sebesar 2 juta. Kemudian persentase kerugiannya yaitu besar
ruginya tadi dibagi dengan harga beli, kemudian dikalikan dengan 100.000. Nah, berapa tadi besar kerugiannya? Yaitu sebesar 2 juta, kemudian dibagi dengan 40 juta, kalikan dengan 100.000. Ya, paham ya? Cari dulu harga besar ruginya, kemudian dibagikan dengan harga pembeliannya, dikalikan 100.000. 100%, berarti sama dengan 5%. Jadi, besar kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi adalah 5%. Ya, paham ya? Ibu harap kalian bisa memahaminya. Jadi, boleh dipelajari dan lihat di buku paket kita contoh-contoh yang lainnya. Ya, jadi pelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan, berarti jika HB menyatakan harga beli suatu barang oleh penjual, sedangkan HJ menyatakan harga jual suatu barang oleh penjual, pada kondisi berikut, manakah yang menyatakan kondisi untung rugi atau impas? A. HJ-nya lebih kecil daripada HB-nya, berarti bagaimana? Jika harga jual lebih kecil daripada harga beli. Kemudian harga jual lebih besar daripada harga beli, dan kemudian harga jual dan harga belinya sama. Ini boleh kalian ambil kesimpulannya, nanti jawabannya boleh kalian kirim ke Ibu ya. Nanti latihan kita, nanti Ibu akan kirimkan lewat WA atau Classroom. Hari ini kita akhiri pelajaran kita. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.